Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziki Novel Afrizal, NIM 20087025. Saya akan menyebutkan contoh-contoh proses terjadinya gerak. Pengertian gerak dan motorik. Istilah gerak dan motorik diartikan sama, padahal kedua istilah tersebut pengertiannya berbeda. Dalam perkuliahan, istilah-istilah dan pengertian yang digunakan dalam pembahasan materi yang disajikan harus jelas secara tuntas. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan secara mendasar sehingga memungkinkan materi yang disajikan dalam perkuliahan dapat dipahami dengan mudah. Berikut teori yang mendukung, yaitu gerak yang dilakukan manusia baik sebagai tujuan, media, proses maupun sebagai perilaku merupakan suatu fenomena yang unik dan kompleks. Pembahasan tentang fenomena tersebut hanya dari sudut suatu disiplin ilmu memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh karenanya, untuk menjelaskan sebuah proses terjadinya gerak dibutuhkan pengintegrasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti psikologi, anatomi, dan fisiologi. Salah satunya yaitu teori kibernetik. Manusia bukanlah makhluk yang pasif dan menentukan suatu respon stimulus yang datang. Manusia adalah penentu dan pengendali dari respon-respon yang ditampilkan. Manusia merupakan suatu sistem penerimaan, pengolahan, pengaturan, dan pengendalian informasi. Teori kibernetik menerangkan tingkah laku, aksi-aksi motorik manusia sebagai suatu model interne yang dinamis, di mana tingkah laku tergantung pada fleksibilitas dan kemampuan adaptasi reaksi. Dalam hal ini, otak manusia menempati hierarki tertinggi sebagai pengatur dan pengendali sebagai aktivitas organismus dalam pelaksanaan aksi-aksi motorik. 4. Pengaturan dan pengendalian aksi-aksi motorik dimungkinkan karena adanya sistem informasi umpan balik secara berkelanjutan. Teori kibernetik memandang manusia sebagai suatu sistem informasi, artinya menampilkan suatu respon manusia aktif dalam menerima dan mengolah informasi secara internet. Selanjutnya, teori kibernetik memandang manusia tidak hanya sebagai organismus yang aktif dalam menerima dan mengolah informasi, melainkan juga mampu melakukan reproduksi ingatan-ingatan dalam pengalaman yang telah dimilikinya. Adanya kemampuan manusia untuk memproduksi ingatan dalam pengalaman kemungkinan karena manusia memiliki suatu konstelasi penyimpan ingatan. Teori kibernetik yang dibangun melalui pengembangan prinsip-prinsip pemrosesan informasi dan komunikasi dapat digambarkan melalui skema sederhana. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa belajar gerak menurut teori kibernetik sangat ditentukan oleh kemampuan kognitif, terutama dalam proses analisis informasi dan analisis terhadap kemungkinan respon. Dalam hal ini terjadi proses kalkulasi, ketetapan analisis informasi, dan mengiringi pada ketepatan pengambilan keputusan. Ketepatan analisis dan ketepatan pengambilan keputusan akan dapat dilihat pada beberapa jauh deviasi atau penyimpangan yang terjadi pada unjuk kerja motorik. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.